Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Rabu 24 April 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan. Di antaranya, polisi gelar rekonstruksi kasus pembantaian warga negara Myanmar etnis Buddha dan Polda Metro Jaya siap amankan peringatan Hari Buruh. Saya Wen Agus Sumarjaya, berikut berita selengkapnya. Kita awali berita dari Gorontalo, pemirsa. Polres Kabupaten Gorontalo mengamankan atau meringkus kawanan sindikat pencuri ternak yang beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan 31 ekor sapi. Sindikat kawanan pencuri ternak yang beroperasi di wilayah Gorontalo berhasil diringkus pihak Reserse Kriminal Polres Kabupaten Gorontalo. Kawanan pencuri yang terdiri dari 8 orang ini, 2 diantaranya wanita. Modus operandi yang digunakan kawanan ini menggunakan mobil rental sebagai alat pengangkut ternak, yang sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Brigadir Jenderal Polisi Budi Waseso, saat gelar perkara di Mapolres Kabupaten Gorontalo mengatakan pihaknya berhasil meringkus kawanan pencuri ternak yang terdiri dari 3 kelompok yang selama ini beroperasi di wilayah Gorontalo. Satu kelompok sehingga kita kembangkan kepada kelompok-kelompok lain. Jadi di sini ada 3 kelompok yang punya modus operandi sama, tapi mereka itu bekerja sama. Ya, operasinya modusnya sama dengan wilayah yang berbeda, tapi modus operandinya sama, yaitu dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 4. Ya, pencurian. Dan ini hasil penangkapan ini sementara ini yang bisa kita temukan adalah ada 15 TKP. Selain berhasil mengamankan 8 orang tersangka yang 2 diantaranya berjenis kelamin wanita, pihak kepolisian juga mengamankan 4 unit mobil minibus, 31 ekor sapi, dan 32 ekor kambing. Dari hasil penyidikan sementara diketahui sindikat ini beroperasi di 15 tempat kejadian perkara berbeda yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang saat ini masih dalam pengejaran tim buru sergap Polres Kabupaten Gorontalo. Akibat perbuatannya, kelompok ini dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Selasa siang melakukan rekonstruksi kasus pembantaian warga negara Myanmar etnis Buddha yang dilakukan oleh belasan warga negara Myanmar etnis Rohingya. Rekonstruksi pembantaian 8 warga negara Myanmar etnis Buddha ini dilakukan di halaman belakang Polres Pelabuhan Belawan. Dalam rekonstruksi tersebut, 17 tersangka yang merupakan warga negara Myanmar etnis Rohingya membunuh 8 korban, setelah sebelumnya 8 korban melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa kerabat para tersangka. Dalam rekonstruksi yang dilakukan hingga 27 adegan ini, terungkap juga jika para tersangka melakukan penganiayaan dengan tangan kosong terlebih dahulu, sebelum akhirnya membunuh para korban dengan sejumlah benda tumpul yang berada di rumah detensi imigrasi Medan. Menurut keterangan salah satu tim pengacara para tersangka, Mara Sakti Siregar, dalam 27 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut, pihaknya meyakini jika para tersangka melakukan pembunuhan tanpa didasari unsur perencanaan, karena melakukan penganiayaan kepada para korban secara spontan. Jadi berdasarkan juga BAP yang kita lihat itu tidak ada perencanaan. Jadi ini sifatnya spontanitas. Ya, mungkin kalau kita bisa bilang dampaknya itu adalah dari terjadinya pelecehan terhadap wanita suku Rohingya Muslim. Bentuk pelecehannya apa? Dari Belawan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Jadi ada satu lagi rekan kita. Pemirsa, 21 April lalu Hari Kartini baru saja diperingati, namun kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sering saja dan masih saja terjadi sampai hari ini. Di Makassar, seorang ibu rumah tangga dianiaya oleh suaminya lantaran dituduh selingkuh dengan rekan kerjanya.
siapa yang pukul, Bu? Pacar tak, Bu? Nasib tragis menimpa Nur Laila, seorang ibu rumah tangga yang menafkahi 4 anaknya, malah mendapatkan perlakuan kasar suaminya. Nur Laila yang sehari-hari berdagang buah di Jalan Macini, Makassar, kerap dituduh selingkuh dengan rekan kerjanya, padahal korban sudah sering kali menjelaskan kepada suaminya terkait tuduhan tersebut. Kenapa sampai bisa kena pukul, Bu? Gara-gara maksudnya apa masalahnya? Pulang di rumah orang tua aku, Pak. Terus? Baru gak datang, langsung aku injak karena di sana. Ada faktor cemburuan apakah? Udah cemburu sih, Bu? Marah kayak pulang ah. Salah nggak pulang. Ironisnya, kekerasan rumah tangga yang dialami Nur Laila bertahun-tahun baru dilaporkan ke polisi. Tak ayal, rumah tangga yang sudah berjalan 7 tahun ini tak kunjung menemui titik damai. Hingga akhirnya Nur Laila melaporkan penganiayaan suaminya ke kantor Polsekta Makassar. Korban mengalami luka babak belur di bagian wajah usai diberi pukulan pelaku sebanyak 2 kali. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu pelaku yang tak lain suaminya sendiri berhasil kabur saat polisi hendak mengamankan dirinya di lokasi kejadian. Kini suami korban, Raisman, tengah dalam pengejaran aparat polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Pemirsa, pipa minyak mentah milik PT Serelaya Merangi 2 atau SRMD kembali bocor di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kebocoran terjadi pada tambalan kebocoran pipa. Bocornya pipa milik PT Serelaya Merangin 2 SRMD di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas berakibat tercemarnya ekosistem sungai. Warga yang biasa menggunakan aliran sungai Rawas untuk aktivitas MCK menjadi kesulitan. Tidak hanya itu, selain ke aliran sungai Rawas, minyak ini juga merambat ke areal persawahan milik warga. Atas peristiwa tersebut, warga meminta agar PT Serelaya Merangin segera memperbaiki serta menutup aliran pipa yang bocor tersebut. Yang jelas kan sejak kejadian pasca itu bocor kedua itu kan, supaya dibersihkan, sungai-sungai dibersihkan, mana tempat-tempat yang minyak atau yang itu kan supaya dibersihkan semuanya kan, jangan sampai ya tuh ada yang tertinggal. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran tersebut, apakah adanya dugaan unsur sabotase maupun kelalaian perusahaan. Namun terkait persoalan pipa minyak yang belum ditanam di dalam tanah, warga meminta agar diselesaikan pihak perusahaan sehingga tidak beresiko mencemari sungai untuk kesekian kalinya. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. Sejumlah kader Partai Gerindra bakar bendera partai. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Penyerahan berkas daftar caleg sementara atau DCS Gerindra ke KPU Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Berikut liputannya. Merasa kecewa dengan partainya, Zuhri Alamsyah yang sebelumnya terdaftar sebagai salah satu bakal caleg menghadang rombongan Partai Gerindra yang akan menyerahkan berkas daftar caleg sementara atau DCS ke KPU Kota. Hal ini dipicu karena namanya tidak didaftarkan oleh DPC Gerindra pada saat hari terakhir penyerahan DCS. Padahal Zuhri mengaku telah mengantongi surat dari DPP Partai Gerindra.
Saat rombongan partai bersama para caleg akan masuk ke kantor KPU Kota Bengkulu, tiba-tiba salah seorang caleg partai yang sama langsung menghadang lajunya kendaraan rombongan ini. Bahkan nekat menghadang mobil yang dikendarai ketua partai tanpa memperdulikan keselamatannya. Daftar DPC itu mana? Nama aku masuk beda. Karena dari DPP itu masuk. Nggak sembarangan ngomong, buktinya mana, suratnya mana. Juhri yang turut serta membawa puluhan massa ini sempat bersitegang dengan simpatisan Partai Gerindra lainnya. Suasana sempat memanas karena peristiwa penghadangan tersebut. Namun setelah berunding cukup lama, pengurus partai akhirnya memutuskan memasukkan kembali Zuhri ke daftar caleg sementara DPC Gerindra. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Sementara itu, sejumlah pengurus Partai Gerindra Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyatakan mundur dan membakar atribut partai. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk protes atas pemberhentian Ketua Gerindra Kota Kendari. Sekali lagi kami nyatakan mundur dari Partai Gerindra. Ini kami bakar. Kekecewaan sejumlah pengurus DPC Gerindra Kota Kendari tak hanya dipicu pemberhentian ketuanya yakni Ishak Ismail, tetapi juga mereka kaget dengan tindakan DPD Gerindra Sulawesi Tenggara pimpinan Anton Timbang yang mencoret nama sejumlah calon legislatif di DPC Gerindra Kota Kendari dan menggantinya dengan sejumlah nama yang tak dikenal dan selama ini tak pernah terlibat di partai yang didirikan Prabowo Subianto tersebut. Aksi pengunduran diri dan pembakaran atribut partai yang berlangsung Selasa sore berlangsung tertib. Aksi pengunduran diri tersebut selain dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Gerindra Kendari, juga dilakukan para caleg Gerindra yang namanya dicoret. Bahkan Wakil Ketua 1 Bidang OKK DPD Gerindra Sulawesi Tenggara juga ikut mendukung. Padahal yang bersangkutan saat ini terdaftar di KPU Kendari sebagai caleg dengan nomor urut 1. Ini ingin saya sampaikan bahwa kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya yang masih menganggap saya pada Gerindra, maka hari ini saya menyatakan tidak berada lagi di Partai Gerindra, sehingga semua yang terjadi di Partai Gerindra bukan lagi menjadi tanggung jawab saya sebagai pribadi dengan teman-teman sebagai keluarga misalkan, karena selama ini kita sudah berembuk untuk sama-sama membesarkan Gerindra, tapi hari ini saya menyatakan mengundurkan diri, tergantung bagaimana teman-teman dan saudara yang nantinya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dedi Kurniawan melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM mencopot Kepala Rutan Cipinang, Jakarta, Syaiful Syahri. Pencopotan Syaiful ini dilakukan karena yang bersangkutan mengizinkan narapidana kasus korupsi Muhammad Nazarudin berobat ke rumah sakit. Pencopotan Kepala Rutan Cipinang, Jakarta, Syaiful Syahri dibenarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny mengatakan pencopotan ini dilakukan karena diizinkannya narapidana kasus korupsi Muhammad Nazarudin berobat ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pada saat yang bersamaan, istri Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni, yang juga menjadi narapidana, berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Menurut Denny, keluhan sakit yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebenarnya masih bisa ditangani di dalam rutan. Denny juga menegaskan pihaknya tidak ada yang memperlakukan khusus kepada setiap narapidana termasuk Nazarudin. Ya, Pak Menteri sudah memutuskan untuk ada evaluasi dan memang ke Rutan Cipinang sekarang diganti. Tidak hanya terkait Nazarudin, memang banyak faktor. Tapi ya kemarin memang ada laporan bahwa Nazar ada di Abdi Waluyo dan itu salah satu faktor yang menyebabkan yang bersangkutan diganti. Selain itu, Denny memastikan jika Nazarudin akan tetap ditahan di wilayah Jakarta karena masih menjalani proses hukum di KPK. Sebelumnya ada selentingan untuk memindahkan Nazarudin ke LP Sukamiskin Bandung, namun syarat tersebut tidak terpenuhi oleh Nazar. Karena untuk masuk ke LP Sukamiskin adalah sudah tidak memiliki kasus lain. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan.
Kami masih memiliki sejumlah informasi, diantaranya siswa SMP jalani ujian nasional di SEL. Informasi selengkapnya sesaat lagi.